Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisa big data. Ya. Jadi data itu akan berguna, akan punya nilai setelah dianalisa. Gitu. Nah, proses analisa ini perlu alat-alat bantu. Ya, alat-alat bantu itu ada aplikasi-aplikasinya yang kita bisa gunakan. Nah, jadi kita mulai dari pengantar big data ya. Kemarin kita udah juga sih pengantar big data, cuma untuk mengingatkan aja ya. Terus nanti dari big data ada proses data mining ya. Ini salah satu tahapan ya, bagaimana data itu dikumpulkan ya, dikumpulkan menjadi di satu tempat lah gitu kalau enggak ya, untuk siap ya, untuk dipersiapkan dianalisis lebih lanjut ya. Nah, ada istilah namanya business intelligence. Jadi proses analisis itu, menganalisis data ya, itu dikenal dengan istilah business intelligence. Jadi bagaimana data yang ada bisa memberikan nilai tertentu gitu, yang berguna untuk kebaikan ya, berguna untuk berkembangnya suatu bisnis. Biasanya ini keputusan bisnis ya. Kenapa business intelligence ini dipakai? Karena big data ini awalnya adalah untuk kegiatan ekonomi tadinya, untuk kegiatan bisnis ya. Jadi tahun berapa gitu ya, ada kalau nggak salah Universitas Harvard ya, membuka S2 Business Intelligence. Nah, prosesnya ya pakai begini ya, perkuliahannya itu di S2 itu mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian dimanfaatkan untuk keputusan-keputusan bisnis. Maka kemudian business intelligence ini menjadi istilah yang sangat sangat tenar gitu ya di wilayah big data. Nanti di situ juga di bagian akhir ada contoh big data analitik menggunakan click view. Saya cuma melihatkan tampilan-tampilannya aja ya. Seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, big data itu suatu data yang sangat besar dan kompleks ya, yang tidak bisa dikelola oleh pemrograman database biasa gitu ya, atau database konvensional ya. Karena biasanya kita di big data ini kan memanfaatkan web gitu ya. Web yang kita manfaatkan ini juga biasanya kita menggunakan SQL kan untuk membuat database-nya ya gitu. Tapi untuk big data ini ya, jadi nggak bisa pakai SQL biasa, harus pakai NoSQL. NoSQL itu singkatan dari not only SQL. Ya, jadi khusus untuk big data ini pakai NoSQL ya, bukan SQL biasa. Jadi kenapa sulit ya menggunakan database konvensional? Database konvensional itu kalau SQL kan relasional ya. Gitu. Kamu udah belajar ya database ya. Gitu. Jadi datanya itu bukan hanya data yang terstruktur yang sudah kita ketahui di pelajaran database konvensional, tapi malah justru kebanyakan unstructured data, bentuk datanya tidak disepakati gitu. Ya. Jadi itu harus bisa dibaca gitu dengan tools yang sekarang ini gitu. Kalau kita menggunakan NoSQL ya gitu. Nah, besarnya dari big data itu ya, tadinya 3 ya, volumenya besar,
ya, terabyte, petabyte, zettabyte sekarang bahkan, ya. Variasinya juga besar, ya, baik itu data terstruktur maupun data unstructured, ya. Dan velocity-nya cepat, ya. Velocity itu frekuensi kemunculan data dan perubahan datanya, ya, sangat cepat, ya, gitu. Berapa puluhan, ratusan, bahkan ribuan transaksi per detik, ya, gitu. Bahkan jutaan transaksi per detik sekarang dengan kecepatan internet, ya, kecepatan akses dari konektivitas internet yang semakin cepat, ya, jadi gitu. Nah, yang tadinya 3V menjadi 4V, ya, volume velocity variety, kita harus mencari nilai di situ, ya, makanya ada value, ya. Harusnya data yang banyak itu menghasilkan nilai yang sangat besar, ya, yang sangat bermanfaat bagi kita. Makanya kemudian ada proses analitik data di situ, ya. Dan kemudian ada veracity. Veracity itu hubungannya dengan keakuratan, ya, karena kita bisa menyadari sendiri nih sekarang, ya. Bisa kamu sadari bahwa tanpa, ya, ya, jadi tanpa kita bisa, apa istilahnya, memverifikasi suatu data itu bagus atau tidak, maka data itu akan jadi useless juga, gitu, ya. Banyak data tapi tidak bisa diverifikasi kebenarannya, gitu, ya. Itu yang namanya veracity, ya, keakuratannya harus bisa diverifikasi, ya, harus bisa dipastikan, ya. Makanya kemudian alat-alat analitik big data dia punya kemampuan analisis semantik juga, analisis semantik. Apa sih analisis semantik itu? Ya, dia bisa melakukan analisa dari tulisan-tulisan yang salah ketik, misalnya tulisan-tulisan alay, ya, singkatan, ya, yang menghilangkan apa namanya, imbuhan awal, imbuhan akhir, ya, yang tidak berguna misalnya, ya. Itu ada prosesnya itu di situ, ya, untuk menghilangkan istilahnya outlier yang ada pada data, ya. Itu namanya veracity. Nah, kemudian big data ini menjadi 5V, ya, 5V, ya, gitu. Nah, jadi di 2015 saja udah zeta, ya, udah zettabyte, ya, gitu. Jadi bisa dilihat di situ volumenya yang paling banyak di Amerika Utara, ya, gitu. Volumenya Eropa dia baru 2000, Cina 250, ya. Di kita belum banyak karena kita menginduk kepada antara dua, ya, Amerika sama Cina, Amerika sama Eropa, ya. Ya. Baik, ini baik velocity-nya, ini gambaran kecepatannya, ya. Ini masih data lama, ya, data tahun 2011. Sekarang berkali-kali lipat lagi karena apa? Kejadian pandemik ini juga menghasilkan apa namanya, loncatan gitu, ya, loncatan besar yang terkait dengan big data, gitu, ya. Karena semuanya, ya, semuanya orang gitu, ya, hampir semua orang di seluruh dunia akhirnya memanfaatkan internet, ya. Dan kamu juga harus berhati-hati, ya. Sekarang banyak sekali konten yang dibuat oleh orang tapi kontennya kurang bermanfaat, ya. Itu bisa menghabiskan waktu, gitu, ya. Big velocity, ya, konten yang baik, konten yang buruk. Memang akhirnya kembali ke diri kamu, ya. Kamu itu termasuk orang yang apa. Tapi kamu harus milih lah, jadi orang yang benar lah, gitu, ya. Gitu. Benar menurut norma, benar menurut agama, gitu, ya. Karena serbuan informasi yang masuk ke HP kamu ini sekarang beraneka ragam, ya. Kamu bisa memilih yang buruk ataupun yang baik, gitu, ya. Jadi gitu kira-kira.
dan varietinya banyak ya, baik people to people misalnya di sosial media kan ya, terus people to machine misalnya ya, ke bank misalnya ya. Bank itu misalnya belanja ya, market misalnya, marketplace misalnya, atau machine to machine sekarang ya. Sekarang kan eranya IoT gitu. Mesin to mesin ya, mesin to mesin ya, sensor, GPS, barcode ya. HP kamu juga sudah bergerak dengan mesin to mesinnya tuh ya gitu. Nah, nanti pekan depan kita akan bahas tentang Hadoop ya gitu. Tapi ini ada satu ya framework ya. Jadi open source ini ya untuk memproses simpunan data berskala besar ya, big data ya, dalam beberapa klaster hardware komputer. Ini dikembangkan oleh Apache tahun 2007 dan sampai sekarang ini menjadi salah satu tools andalan ya para pengelola big data ya, Hadoop ya. Nah, ini isinya Hadoop kurang lebih seperti itu ya. Di dalamnya ada Hadoop developer ya, macam-macam di situ ya, membuat desain data di warehouse-nya, membuat MapReduce ya. Nih, nanti MapReduce itu apa? Nanti silakan nanti kita akan perdalam lebih lanjut ya. Terus ada Hadoop admin ya. Jadi cluster-cluster yang terhubung di dalam Hadoop itu kan harus diadministrasikan gitu ya, dilakukan oleh Hadoop admin ya. Di sini juga dia bertugas mendesain data pipeline ya, bagaimana data disalurkan kepada bagian-bagian lain di sistem yang lain ya, di dalam satu sistem tersebut ya. Ya. Itu di situ ada skill-skillnya apa saja ya yang harus dikuasai. Ya. Ini bisa kamu teruskan nih dengan mengikuti apa sertifikasi kalau kamu mau tertarik, karena ini sekarang masanya nih ya, masanya. Lalu yang terkenal di Indonesia tuh seorang namanya data scientist ya, proses data mining dan kemudian mencoba melihat apa yang ada di balik data tersebut ya, dianalisis banget gitu datanya sampai akhirnya bisa menghasilkan suatu makna ya. Matematika tuh dasarnya ya, matematika dan statistika sebenarnya ya, dan beberapa data mining algoritma ya, algoritma. Dan data scientist itu ya, data scientist. Nah, ada lebih spesifik lagi khusus ya untuk melakukan analisis data, namanya bisnis analis ya. Bisnis analis itu khusus buat melakukan analisis data ya. Jadi ini kalau mau dibedakan sedikit dengan data scientist ya, ini yang dua di bawah ini kadang-kadang ini dianggap sama gitu ya. Tapi ada perbedaannya sedikit ya. Kalau data mining itu lebih kepada pembersihan data ya, mengambil data ya yang tepat gitu di tengah jutaan atau triliunan data yang ada gitu. Jadi memilih data yang paling tepat, lalu kemudian menghilangkan data-data yang tidak diinginkan ya. Itu kalau di wilayah data mining, di data scientist gitu ya. Jadi data itu bisa disiapkan untuk diproses lebih lanjut ya. Kemudian bisnis analisisnya khusus disesuaikan kebutuhannya adalah untuk melakukan apa ya gitu. Nah, potensi big data ya sebenarnya ada tantangan ya, tantangan data itu sangat banyak dan harus dianalisis ya, proses analisisnya kan harus kuat tuh prosesnya gitu karena datanya besar ya. Makanya sekarang musimnya pakai apa namanya, mesin-mesin yang kuat gitu ya. Jadi mesin-mesin yang apa istilahnya, superkomputer ya gitu, supaya apa ya, bisa cepat, bisa apa namanya,
menganalisis data tersebut gitu. Karena kalau data itu cepat dianalisis dan cepat dapat diambil kesimpulan, maka keputusan-keputusan bisnis akan lebih cepat, ya. Gitu. Karena itu kemudian efeknya kalau keputusan bisnis lebih cepat, maka pengurangan biaya ada, ya, pengurangan waktu ada, pengembangan produk baru dan optimalisasi pengeluaran produk jadi bagus, ya. Pengambilan keputusannya juga bukan abal-abal, bukan begitu begini aja gitu, tapi pengambilan keputusannya sangat komprehensif gitu, ya, benar dan tepat gitu, ya. Gitu. Potensi big data. Nah, ini yang perlu kamu ketahui nih di sini, ya. Data, ya, melalui sistem informasi manajemen akan menjadi informasi, ya. Begitu informasi melalui bisnis intelijen atau data mining, ya, BI dan DM itu, ya, maka akan jadi pengetahuan. Pengetahuan akan menjadi, ya, decision support system yang akan mengeluarkan kebijakan. Dari kebijakan akan menghasilkan, ya, sistem operating prosedur, ya, prosedur sistem, ya. Jadi untuk beroperasi itu ada prosedur, ya, prosedur yang tepat gitu, ya. Kemudian menghasilkan aksi dan terus siklus ini berulang terus, ya, setiap saat. Velocity-nya ya tergantung, kalau velocity-nya besar ya sangat cepat gitu, ya. Gitu. Nah, sekarang apa itu data mining? Ya, sebentar. Ya. Ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ya. Nih lihat, ya. Jadi bagaimana kita melakukan ekstraksi data kemudian bisa menjadi knowledge, ya. Jadi kalau data itu ada fakta-fakta yang terekam dan belum memiliki arti, ya. Pengetahuannya apa? Pola, ya, pola-pola data gitu. Rumus, ya, atau formulasi, ya, formulasi data. Ya. Kayak deret misalnya kayak gitu, ya. Kemudian aturan-aturan data dan atau kemudian model-model yang muncul dari data, ya. Jadi misalnya begini. Dengan kita memasang CCTV di suatu perapatan, ya, kan itu 24 jam, ya, 7 hari seminggu itu hidup terus. Dari situ kita bisa menghitung mobil, bisa melihat plat nomor misalnya, ya, kan diambilin tuh semuanya, ya. Ya, mobil begitu mobil kerekam CCTV, kan, dari bagian depannya ataupun motor itu nanti akan ada plat nomor. Tapi sebelum kita analisis lebih lanjut itu masih berupa data image, kan, data image, ya, data video bahkan, ya, gitu, image bergerak, ya, gitu. Nah, data ini harus dianalisis lebih lanjut kalau kita pengen tahu di perapatan ini hari apa saja plat mobil dari Bogor yang datang, plat mobil dari Bandung yang datang, plat mobil dari Jakarta yang datang, ya, itu kan analisis tuh, ya. Pola-pola itu akan diketahui setelah kita merubah itu menjadi pengetahuan, ya. Ada beberapa nama lain untuk data mining di sini, ya. Knowledge discovery in database, ya. Knowledge extraction, ya. Pattern analysis, ya. Panen informasi, ya. Pemanenan informasi, kemudian bisnis intelijen, ya. Nah, ini nih, ya, data mining. Jadi dasar dari big data ini adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan data yang tepat dari sekian banyak data tersebut, ya. Itulah kita menggunakan data mining.
Nah, ini beberapa definisi tentang data mining, ya. Yang melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting, ya, yang belum diketahui, ya, biasanya begitu, ya. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola hubungan dalam sekumpulan data berukuran besar, ya. Atau merupakan dari extraction of interesting pattern or knowledge, ya, from huge amount of data, ya. Jadi suatu yang menarik, ya, pola-pola menarik, ya, dari suatu atau suatu pengetahuan, ya. Interesting itu bisa bermakna non trivial, ya. Bisa bermakna implisit, ya. Bukan eksplisit. Implisit itu dibalik makna dibaliknya, gitu, ya. Ya, suatu pengetahuan yang lampau dan seterusnya, ya. Nah, proses data mining sendiri, ya, itu dimulai dari, ya, pembersihan data, ya. Jadi biasanya database, ya, baik yang unstructured ataupun structured, ya, punya data, ya, punya data-data tersebut. Datanya kemudian diambilin, ya, oleh sistem data mining ini, ya. Ya, jadi lihat database-nya paling bawah itu banyak, ya. Jadi setelah itu dikumpulkan, maka kemudian datanya dibersihkan, ya, itu, ya, masuk ke dalam satu data warehouse. Ya. Jadi masuk ke dalam satu data warehouse. Dari data warehouse, ya, ini kemudian ada proses integrasi data, ya, ada proses integrasi data juga, ya. Kalau memang dibutuhkan proses integrasi data sudah mulai di sini, ya, data warehouse, ya. Kemudian setelah itu mulailah dicari data-data yang sesuai dengan tugas yang lagi dilakukan, gitu. Kita mau cari apa nih misalnya? Tadi misalnya kita mau cari plat nomor, ya, berdasarkan waktu, hari apa aja, misalnya jam berapa saja, misalnya, ya, gitu. Misalnya pola faktanya kan, kalau kita ke Depok misalnya, yang pertigaan Margonda misalnya, pada jam-jam pagi sama jam-jam sore, ya, plat mobil atau motor F itu banyak, ya, karena mereka datang dari Bogor, tapi kalau sore pulang ke Bogor, misalnya gitu, ya. Jadi tas relevan data itu adalah kita melakukan pemilihan-pemilihan, ya. Nah, ini proses data mining nih, gitu, ya. Kalau pembersihan data itu lebih ke apa namanya, outlier yang salah, gitu, ya. Gitu. Tapi kalau udah data mining proses ini, ya, tas relevan data ini itu sudah memilih mana yang sesuai dengan tugas yang lagi sedang dikerjakan, ya. Dari situlah yang namanya data mining dilakukan, lalu ada evaluasi pattern di situ, ya, pola-polanya dievaluasi. Biasanya kita lakukan visualisasi di sini, ya. Pattern ini biasanya menggunakan statistika, gitu, ya, evaluasi, ya, ditampilkan secara visual, gitu. Nah, jadi ini terus tuh, ya, proses ini berkesinambungan tuh, makanya di situ anak panahnya terus-terusan, balik lagi, kalau kurang balik lagi, karena ada data yang datang belakangan, gitu. Pada saat dia mining pertama belum ada, tapi begitu mining kedua ada, gitu. Makanya di bawah itu, ya,
proses loop tertutup itu sangat ini ya, sangat cepat sekali gitu. Makanya kalau mesinnya nggak kuat ya repot ini gitu ya. Apa saja ya metode data mining? Ya, pertama melakukan estimasi ya. Estimasi itu ya mengestimasi sesuatu ya gitu. Itu rumusnya, apa namanya, algoritmanya ya, metodenya. Kalau lakukan estimasi itu pakai linear regression, neural network, SVM, ya, gitu. Kemudian data mining juga untuk jadi knowledge bisa melakukan prediksi ya atau forecasting, ya, peramalan. Sama nih, toolsnya mirip-mirip ya, estimasi ya. Nah, sama dengan tools yang estimasi ya, pakai regresi ya, pakai neural network dan pakai SVM. Terus kita juga bisa mengklasifikasikan sesuatu ya. Kalau klasifikasi pakai naif bias ya, atau K nearest neighbor. Ada C4.5 ya dan seterusnya itu banyak ya gitu. Kemudian ada clustering juga situ ya. Kalau clustering itu mengkelompokkan ya, mengumpulkan di satu posisi ya. Itu ada Kemin ya, Kemidoid ya, SOM ya, Fuji ya, Fuji Chemin ya, dan seterusnya. Kemudian ada asosiasi ya, ada asosiasi juga ya, asosiasi a priori, koefisien, ya, FP growth dan seterusnya. Asosiasi itu menyambung-nyambungkan ya, suatu yang punya hubungan diasosiasikan gitu ya, jadi gitu. Nah, pola-pola pengetahuan ya, pola-pola atau model pengetahuan ya, bisa berupa rumus ya. Ini contohnya nih ya, waktu tempuh itu ya 0,48 ditambah 0,6 jarak dan seterusnya ya. Itu harus ada start ininya ya. Apa namanya, ini sebagai contoh rumus aja ya. 0,48-nya itu apa saya juga nggak tahu itu ya. Nah, ada satu contoh soalnya ya. Ini apa namanya, nilai-nilai depan ini 0,48 ditambah 0,6 itu adalah nilai-nilai fakta yang terjadi di jalanan gitu. Ya. Jadi karena waktu tempuh itu berhubungan dengan keadaan-keadaan atau fakta yang terjadi di jalanan ya. 0,34 itu perhitungan ada lampu lalu lintas yang dia harus lewati. Ya. Kemudian pesanan itu juga 0,2 itu menunjukkan apa namanya, dia dalam satu waktu itu bisa membawa beberapa pesanan misalnya gitu ya. Jadi untuk waktu tempuh satu pesanan hingga sampai dia ke tempat tujuan ya termasuk dikalikan itu gitu ya, karena dia harus nganter dulu pesanan yang satu ke tempat yang lain ya. Bisa juga pengetahuan itu berupa pohon keputusan, decision tree ya. Lihat di sana ya. Lihat apakah keadaannya kayak gimana ya. Nah, itu pola-pola kita melihat sesuatu. Atau kita bisa menggunakan rule, ya, aturan-aturan tertentu. Ya. Kalau IP-nya 2,8, ya, lulus tepat waktu. Ya, gitu. Atau bisa di clustering kayak gambar-gambar di bawah. Ya. Kalau clustering, dipisah-pisahkan datanya, dikelompok-kelompokkan datanya. Ya. Jadi pola-pola pengetahuan tuh kayak begini. Ya. Nah, ini adalah data mining software yang banyak digunakan. Ya. Nomor satu itu R. Ya. Gitu, ya. Hadoop juga ada sebenarnya, data mining ada. Ya. Cuma memang kan data mining tidak selalu dipakai untuk
big data ya, jadi dia masih apa namanya, bisa kita batasi gitu ya, tidak selalu, makanya penggunaan R, rapid miner itu menjadi lebih besar. Ya, Hadoop masih sekitar hampir 20% penggunaannya ya, tapi R itu banyak sekali ya, 50, hampir 50%. Tapi ini tahun 2015. Ini contoh rapid miner ya, ini rapid miner open source ya, versi 6 tuh open source, tapi yang sekarang sudah harus license komersial ya. Jadi rapid miner juga bisa kerja dengan Hadoop ya, makanya ada di situ rapid miner Hadoop ya gitu. Atau bisa bekerja sendiri ya, rapid miner studio ya, ada juga rapid miner server juga ya, dan juga ada repository berbasis cloud ya gitu. Jadi rapid miner menyediakan tampilan yang user friendly ya, memudahkan penggunanya untuk menjalankan aplikasi. Jadi kayak gini bentuknya ya. Ini perspektif ya. Jadi di tengah itu ada proses view. Ya, operator view itu dari mana ya, dari mana saja datanya ya. Kemudian ada beberapa parameter data di kanan, di kiri bawah ada repository view ya. Di tengah bawah itu ada problem ya, kalau ada log file kalau ada masalah ya. Di bawahnya lagi ada help. Nah, jadi gitu. Nah, di dalam proses data mining ya, itu adalah proses analisa yang berisi alur kerja dan komponen-komponen data mining ya. Komponen data mining ini sering disebut dengan operator. Ya, operator ini ya definisinya bisa banyak, ada 4 ya. Yang pertama deskripsi input, mendeskripsikan input, kemudian deskripsi output ya, kemudian aksi yang dilakukan dan parameter yang diperlukan ya. Jadi untuk bisa membuat alur kerja ya dari data mining itu ya digerakkan oleh operator-operator ya. Jadi data mining itu menggunakan rapid miner bisa sangat apa namanya sangat bagus gitu ya gitu. Apalagi pakai ada satu lagi yang namanya R ya, pemrograman R itu juga termasuk gitu. Nah, kemudian ada business intelligence untuk big data. Ya tadi kan data mining ya tools. Sekarang adalah business intelligence toolsnya. Nah, analitiknya bisa pakai Hadoop ya. Proses analitiknya bisa pakai pemrograman Java, Python, R dan seterusnya. Ya. Bisa menggunakan SQL dengan if tertentu gitu ya. Ya. Jadi tools ini akan apa istilahnya? Kalau kita pakai yang Hadoop gitu ya, itu bisa mudah kita lakukan. Gitu. Ya. Nah, jadi BI sendiri merupakan sistem dan aplikasi ya yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi ke dalam bentuk pengetahuan. Ya. Di aplikasi ini melakukan analisis data di masa lampau, ya, menganalisisnya dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk decision support system. Ya. Gitu. Nah, kalau proses pembangunan BI sendiri bagaimana? Ya, mulai dari business understanding, pemahaman tentang kebutuhan penggunanya apa saja, ya. Jadi informasi apa saja yang dibutuhkan gitu, ya misalnya. Data mana yang harus dianalisis gitu. Di mana data itu bisa dikelolanya gitu. Siapa aja yang terkait dengan kebutuhan analisis tersebut, ya. Dan kemudian bentuk
informasi apa yang diharapkan. Nah, itu contohnya business understanding. Lalu kemudian data understanding-nya juga, ya, pemahaman kondisi data yang dimiliki gitu, ya. BI tidak akan dapat digunakan dengan baik jika data yang dianalisis merupakan data yang kurang baik kualitasnya, ya. Data yang kurang baik akan menghasilkan informasi yang kurang baik juga, makanya disebut dengan garbage in, garbage out, gitu, ya. Nah, itu terkait dengan data understanding. Lalu yang selanjutnya adalah data preparation, ya, penyesuaian data untuk memenuhi kebutuhan, ya. Ini berarti penyiapan data-data tersebut supaya bisa apa namanya memenuhi kebutuhan gitu, ya. Jadi tampilannya seperti apa gitu misalnya, ya. Kemudian modeling assessment-nya, ya, memilih model yang akan digunakan, dan seterusnya kita akan melakukan review dan evaluation apakah sudah benar atau tidak. Ya, jadi begitu prosesnya, ya. Jadi kita sudah lihat proses data mining kan, ya. Dan sekarang kita lihat proses pada business intelligence, ya. Ini ada beberapa BI tools, ya, business intelligence tools, ya. Macamnya ada SAP, ya, ada TIBCO, ya, ada Tableau, ya, gitu. Jadi banyak, ya. Sekarang udah lebih banyak lagi nih, ya, BI tools yang bisa kita gunakan, ya. Salah satunya analitik ini kita bisa pakai ClickView, ya. Ya. Ini salah satu tools tadi yang untuk BI, ya. Namanya ClickView. Kita bisa bangun aplikasi dengan ClickView, ya. Jadi datasetnya akan dianalisa, ya. Gitu. Jadi itu sebagai backend, ya, gitu. Dari ClickView dokumen, ya, dan akan berisi seluruh source table yang dibutuhkan untuk membangun data model. Ya, jadi ada dataset itu dikumpulkan ke satu tempat, ya. Kemudian di ClickView itu juga, ya, aplikasinya kita bisa bangun. Jadi kita seperti bikin interface sendiri gitu, ya. Data backend-nya itu data-data yang sudah siap dikelola, ya, di dalam tabel-tabel model-model tertentu, ya. Nah, itu di backend-nya, ya, gitu. Nah, setelah itu kita bikin user interface-nya. Jadi orang-orang tuh begitu melihat proses analisis datanya, itu langsung kelihatan, oh, dalam bentuk misalnya diagram-diagram misalnya. Jadi orangnya bisa baca, terus kemudian kita bisa ngasih parameter-parameter yang dipilih, ya. Kalau tampilan data untuk yang ini ada tombol drop down menu, kita bisa pilih misalnya. Gitu. Ada list box, ya, misalnya. Dan kita juga bisa melakukan filtering data, ya. Nah, ini contoh nih, ya, contoh tampilan ClickView, ya. Tampilannya bagus kan, gitu, seperti dashboard. Sekarang rata-rata baik di smart city, ya, atau di tempat-tempat itu, ya, yang ada comment centernya, bentuk datanya kayak gini nih, ya. Misalnya data kesehatan misalnya. Yang sakit COVID di wilayah mana berapa, yang sembuh berapa gitu. Semuanya pengelolaan big data, ya. Nah, memang kita harus lebih disiplin, ya, big data ini, karena tanpa kita melakukan pembersihan data, kematlah kita gitu tadi, garbage in, garbage out, ya. Jadi itu masalah besarnya, ya. Oke, jadi itu, ya, perkuliahan kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, kayaknya nggak ada, Pak. Ada, ya. Oh iya. Oke. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, boleh, silakan. Tadi kan disebutkan ya, Pak, data scientist. Nah, bedanya data scientist sama data engineer apa, Pak? Apakah sama-sama menggeluti suatu disiplin ilmu data mining, tapi beda job apa gimana, Pak? Ya, jadi data scientist itu lebih luas, ya, ilmunya kalau ngelihat
kalau nggak salah tuh baru keluar standar ya tentang data scientist di Indonesia ini ya, kalau nggak salah ya. Saya belum baca detailnya seperti apa ya. Tapi data scientist itu lebih luas ya. Dan kalau data engineer menjadi bagian dari data scientist ya. Tapi saya belum lihat detailnya seperti apa ya. Nanti kalau saya sudah baca nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalau ngelihat apa namanya dari apa ya dari profesi ya, data engineer itu baru ya, lebih baru daripada data scientist ya. Dulu itu kedudukan data itu yang paling tinggi ya namanya database administrator ya, DBA ya gitu. Itu yang lama sekali ya, sebelum ada big data gitu. Sekarang begitu ada big data, kemudian mulailah masuk data miner ya, jadi data mining ya, data miner itu, dan akhirnya itu dikelompokkan ke data scientist ya, begitu. Atau mungkin begini ya, data engineer itu lebih pengambilan informasi ya, pengumpulan data ya. Jadi dia menyiapkan data untuk siap digunakan di dalam suatu sistem big data ya. Itu data engineer gitu. Dia yang ngebersihin data, jadi dia di awal dari proses apa? Proses analitik data ya gitu. Jadi bisa jadi ya gitu ya. Kemudian selanjutnya dilakukan oleh data scientist ya, mengubah data-data yang sudah siap tersebut menjadi knowledge gitu. Paling mungkin begitu tuh ya jawabannya ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada standar profesi ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada baru ya standar untuk data engineer ya. Saya belum baca detailnya. Nanti saya baca dulu ya gitu. Jadi pembagiannya itu seperti apa, ya, detailnya seperti apa. Tapi kurang lebih penjelasannya sementara ini ya begitu dulu ya. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau mau lihat data scientist itu gajinya coba aja googling sekarang gitu. Fresh graduate data scientist itu 60 juta gajinya gitu. Ya. Itu tanggung jawabnya besar tapi ya, di sini ada saya pernah kenal tuh satu data scientist Indonesia yang waktu itu kerjanya di Traveloka. Namanya Ainun Najib. Ya. Sekarang kayaknya dia tinggal di Singapura ya, dia pakai sarung, pakai blangkon, pakai apa dan seterusnya. Memang gayanya dia gaya tradisional banget tapi dia ada di balik pengolahan data. Ya, hebat tuh orangnya, ya. Namanya Ainun Najib. Ya, coba cari deh kalau ini, ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.